Halo, berjumpa lagi dengan saya Mr. Wira. Di video kali ini kita akan lanjutkan membahas mengenai SPLDV, yaitu kita akan bahas metode terakhir yaitu metode gabungan, eliminasi, dan substitusi, dan juga kita akan coba untuk membahas mengenai penerapan dari SPLDV tersebut. Kita ingat kembali untuk penyelesaian SPLDV ada 4 metode. Yang pertama dengan metode grafik, yang kedua dengan metode substitusi, yang ketiga dengan metode eliminasi, dan yang terakhir yang akan kita bahas di video kali ini yaitu tentang metode gabungan, eliminasi, dan substitusi. Kita langsung saja bagaimana cara menggunakan metode gabungan ini. Diberikan SPLDV sebagai berikut dan diminta untuk menyelesaikan dengan metode gabungan, eliminasi, dan substitusi. Sesuai dengan namanya, kita gunakan eliminasi terlebih dahulu, baru kita gunakan substitusi untuk menyelesaikan SPLDV berikut. Nah, jika kita menggunakan eliminasi terlebih dahulu, kita seperti biasa kita tandai dulu dengan nomor ya persamaannya. Nah, jika kita tandai, berikutnya kita eliminasi salah satu. Nah, disarankan eliminasi yang sudah sama ya. Jadi ini misalkan dieliminasi X-nya. Boleh juga kalau eliminasi Y-nya, boleh. Jadi pilih salah satu kalian ingin eliminasi yang mana terlebih dahulu. Misalkan ini eliminasi X, sehingga untuk persamaan pertama tetap itu hanya dikalikan 1 saja. Untuk persamaan kedua kita kalikan 2, karena ini akan kita jadikan 2X ya. Ini karena persamaan pertama sudah 2X, sehingga hanya dikalikan 1. Persamaan kedua tinggal kita kalikan 2. Nah, sehingga agar variabel X-nya ini hilang, kita kurangkan. Setelah dikurangkan, diperoleh negatif 15Y sama dengan negatif 10. Diperoleh Y sama dengan 2/3. Jadi sederhanakan bentuk pecahannya. Setelah diperoleh nilai Y, baru kita gunakan substitusi. Jadi kita substitusikan nilai Y ke persamaan 2. Boleh ke salah satu persamaan ya. Ke persamaan 2 boleh, ke persamaan 1 juga boleh. Nah, sehingga kita ganti nilai Y-nya dengan 2/3. Sehingga X ditambah 5 dikalikan 2/3 sama dengan 6. Kita sederhanakan, akan diperoleh seperti ini bentuk persamaannya, dan kita peroleh nilai X sama dengan 6 dikurangi 10/3 atau sama dengan 8/3. Jadi kita sudah peroleh nilai X-nya 8/3 dan nilai Y-nya 2/3. Jadi ini yang disebut dengan metode gabungan. Pertama kita eliminasi salah satu variabelnya, berikutnya kita substitusikan salah satu nilai Y atau X ke persamaan 1 atau 2, sehingga diperoleh hasil nilai X dan nilai Y-nya. Jadi untuk penyelesaian metode gabungan ini sangat efektif jika menemukan soal cerita nantinya. Jadi soal cerita itu akan diselesaikan dengan metode gabungan, akan lebih singkat. Untuk lebih menguji pemahaman kalian, silakan kalian kerjakan dan selesaikan SPLDV berikut menggunakan metode gabungan. Oke, kita lanjut ke penerapan SPLDV dalam kehidupan sehari-hari atau bagaimana soal cerita dari SPLDV berikut. Nah, untuk menyelesaikan soal ceritanya ada beberapa langkah, yaitu yang pertama kita sajikan nilai-nilai yang tidak diketahui dengan variabel. Seperti biasa, ada nilai kita tidak ketahui, kita berikan variabel atau kita misalkan dengan variabel. Berikutnya, terjemahkan masalah menjadi sistem persamaan dengan menggunakan variabel pada langkah 1. Atau dengan kata lain, kita ubah beberapa pernyataan menjadi kalimat matematika atau bentuk matematikanya seperti apa. Sehingga itu nanti akan mempermudah untuk menyelesaikan permasalahannya. Langkah terakhir itu selesaikan persamaan dengan salah satu metode yang telah dipelajari sebelumnya. Kita bisa juga periksa kembali jawaban dengan cara mensubstitusi nilai variabel pada persamaannya. Jadi untuk menguji apakah jawaban kita benar atau salah. Untuk contoh soalnya seperti ini. Jadi harga 10 donat keju dan 9 donat coklat adalah Rp163.000 dan harga 15 donat keju dan 6 donat coklat adalah Rp192.000. Berapakah harga 2 donat keju dan 3 donat coklat?
Untuk mengetahui harga 2 donat keju dan 3 donat coklat, kita harus mencari harga 1 donat keju dan harga 1 donat coklatnya terlebih dahulu. Cara mencarinya, kita bisa gunakan SPLDT. Langkah pertama, kita misalkan dulu. Jadi kita misalkan harga 1 donat kejunya itu dengan X. Nah, itu yang belum kita ketahui ya. Harga 1 donat keju kita misalkan dengan X dan harga 1 donat coklat kita misalkan dengan Y. Nah, ini yang dimaksud dengan memisahkan dengan variabel, sesuatu yang belum diketahui. Langkah selanjutnya, kita ubah setiap kalimat ini menjadi bentuk matematika atau bentuk persamaan. Kalimat pertama yaitu harga 10 donat keju dan 9 donat coklat adalah Rp163.000. Sehingga bentuk ketidaksamaannya akan menjadi 10X ditambah 9Y sama dengan 163.000. Begitu pula dengan harga 15 donat keju dan 6 donat coklat adalah Rp192.000. Sehingga ini bisa kita tulis 15X ditambah 6Y sama dengan 192.000. Dia sudah berbentuk SPLDT ya. Sehingga langkah selanjutnya kita hanya selesaikan SPLDT berikut. Kita berikan nomor. Kita selesaikan dengan metode gabungan saja. Jadi salah satunya kita bisa eliminasi. Misalkan kita eliminasi Y terlebih dahulu. Nah, sehingga agar Y dieliminasi kita samakan koefisiennya. 9 dan 6 kita samakan menjadi 18. Ya. Jadi 18Y ini kita samakan menjadi 18Y. Sehingga persamaan 1 dikalikan dengan 2 dan persamaan 2 dikalikan dengan 3. Agar 18Y ini hilang, kita kurangkan. Sehingga diperoleh persamaannya negatif 25X sama dengan negatif 250.000. Dan hasil akhirnya X kita peroleh 10.000. Jadi ini bisa kita simpulkan harga 1 donat kejunya itu Rp10.000. Langkah berikutnya kita bisa gunakan substitusi nilai X ke salah satu persamaan. Misalkan substitusi nilai X ke persamaan pertama. Sehingga diperoleh 10 dikali 10.000 ditambah 9Y sama dengan 163.000. Nah, kita sederhanakan bentuk persamaannya, kita selesaikan sehingga diperoleh nilai Y-nya yaitu 7.000. Atau bisa kita simpulkan harga 1 donat coklat yaitu Rp7.000. Setelah kita menemukan nilai X dan Y-nya atau kita mengetahui harga 1 donat keju dan harga 1 donat coklatnya, kita tinggal mencari harga 2 donat keju dan 3 donat coklat. Sehingga harganya yaitu 2X ditambah 3Y yaitu sama dengan sekian. Kita hitung sehingga diperoleh harganya Rp21.000. Oke, ini salah satu soal cerita dari SPLDT. Masih ada banyak lagi soal cerita. Jadi kuncinya di sini kalian harus bisa mengubahnya dalam bentuk matematika sehingga kalian bisa selesaikan dengan menggunakan SPLDT. Silahkan kalian latih-latih lagi, kalian cari lagi soal-soal cerita yang lain yang lebih bervariasi agar kalian lebih paham. Sekian video kali ini, semoga kalian paham dan jika ada yang belum paham bisa kalian tanyakan langsung. Sampai jumpa di video berikutnya.